Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dengan nama anggota kelompok yang akan menjelaskan tentang arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu ada Jordi Algasta dari IF18F yang bernimkan sebagai berikut, dan selanjutnya Ceinicia Feli Veronisa dengan kelas 18E dengan NIM sebagai berikut, dan saya sendiri Nurjaman dari IF17B dengan NIM sebagai berikut, dan yang terakhir yaitu Saudara Ramdhani dari IF18A dengan NIM sebagai berikut. Pengertian sistem terdistribusi. Pengertian sistem terdistribusi yaitu sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan suatu dengan yang lainnya dalam membentuk suatu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan atau menjalankan perangkat fungsi. Selanjutnya yaitu distribusi merupakan penyebaran atau sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian-bagian kecil. Lalu sistem terdistribusi yaitu suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur, terdistribusikan data, informasi, proses, objek yang lainnya dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya kita menjelaskan tentang sistem terdistribusi. Selanjutnya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem terdistribusi itu sendiri, yaitu suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsionalitas komponen. Next. Model arsitektur sendiri itu terdiri dari 4 model ya. Yang pertama itu ada client server, kemudian ada three tier, kemudian yang ada multi tier, dan yang terakhir ada peer to peer. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Cainesia. Yang pertama ada client server, merupakan model arsitektur di mana klien meminta layanan kepada server dan server memberikan layanan kepada klien yang terhubung melalui jaringan komputer. Awalnya model arsitektur sistem terdistribusi terdiri dari server yang memiliki sumber daya seperti database, ada printer, ada web. Baik itu database, printer maupun web tertentu mempunyai banyak klien atau pengguna yang dapat menggunakannya, menampilkan, mengubah, dan mengirimkan kembali ke server. Model client server ini berkomunikasi melalui HTTP. Yang kedua ada three tier atau biasa disebut dengan model multi-tier arsitektur adalah salah satu jenis arsitektur yang terdiri dari 3 layer komponen logik yang saling berkaitan. Sementara itu model dan konsepnya ini juga bisa dikenal dengan konsep client server programming yang biasa digunakan dalam aplikasi. Konsep ini terbagi dalam 3 lapisan. Yang pertama ada presentation layer atau antarmuka yang akan ditampilkan terhadap klien yang dapat diakses melalui software atau web browser. Yang kedua ada aplikasi layer, core atau proses logika yang terdapat di dalam sebuah aplikasi atau web. Yang terakhir ada database layer, berisikan basis data yang dapat mengakses, menyimpan, dan memodifikasi data yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ramdhani. Ya, terima kasih Saudara Cainesia. Selanjutnya ada yang ketiga itu multi-tier. Multi-tier yaitu model arsitektur multi-tier biasa dikenal juga dengan n-tier, yang merupakan arsitektur client server di mana fungsi presentasi, pemrosesan aplikasi, dan manajemen data dipisahkan secara fisik. Bisa dikatakan model arsitektur multi-tier ini sangat mirip dengan three-tier. Hanya saja perbedaan antara multi-tier dan three-tier adalah adanya business logic server. Biasanya business
logic server masih menggunakan bahasa pemrograman terdahulu seperti COBOL. Secara umum, terdapat 3 bagian utama dalam model multi-tier. Yang pertama adalah client-side presentation, mengatur bagaimana aplikasi tersebut dapat berinteraksi dengan user atau pengguna. Yang kedua ada server-side business logic, disebut juga dengan middle tier, yakni bagian yang bertanggung jawab atas cara kerja aplikasi, di mana fungsi dan fitur aplikasi dapat bekerja dengan baik. Lalu yang ketiga ada back-end storage, mengatur cara penyimpanan data dalam pembangunan aplikasi, di mana manajemen data yang dilakukan menggunakan bahasa standar query language atau SQL. Lalu yang keempat ini ada peer-to-peer, yaitu peer-to-peer adalah konsep model komunikasi dua arah antar pengguna melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Karakteristik utama dalam model penggunaan peer-to-peer yaitu mencakup yang pertama ada self-organizing, yaitu node mempunyai kebebasan dalam mengatur dirinya sendiri ke dalam suatu jaringan. Lalu ada symmetric communication, node-nya yang bersifat sama, baik itu meminta layanan atau memberikan layanan. Node-nya dapat bertindak sebagai klien maupun server. Lalu yang ketiga ada decentralized, yaitu tidak memiliki global directory atau kontrol pusat ke setiap node. Salah satu contoh penggunaan konsep peer-to-peer ialah dalam kasus blockchain. Blockchain ialah sistem penyimpanan data digital yang terdiri atas banyak server atau multi-server. Di dalam blockchain, data yang dibuat server dapat direplikasi dan diverifikasi oleh server yang lain. Maka dari itu, konsep blockchain sendiri sering diibaratkan sebagai buku kas induk bank yang mampu membuat semua data nasabah. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke rekan saya, Nur Jaman. Terima kasih saudara Dani. Mungkin arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus ini mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target-target biayanya. Mungkin sekian dari kelompok kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.